Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtubernya yang tetap santai terpalsat. Dan jangan lupa ngopi, silakan ngopi kakak. Iya kakak, Babe Aldo. Tos dulu kita. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Kamu itu beda, gelasnya kecil. Tapi jangan salah, kita harus tunjukkan, nggak apa-apa. Gelasnya kecil tapi tekonya gede. Nah, terima kali aku dibilang gelas kecil, ya kan? Oke Niko, apa kabar Niko? Seperti biasa, Be, baik saja. Baik saja. Terus berjuang sampai Jokowi Alhamdulillah. mundur. Siap, sampai Jokowi mundur ya. Iyo. Sampai Jokowi mundur ya. Tapi sebelum itu kita apa ini? Bakar dulu rokoknya ya gue ya. Dulu lah, merokok. Iya. Utamakan rokok. Ngopi dan rokok itu diutamakan. Siap. Oke Niko, ini ada berita yang sangat-sangat memilukan hati ya hari ini. Hari ini beritanya memilukan hati. Sampai terakhir kabarnya yang meninggal ada berapa? 219. 219 orang. Menurut pandangan lu sendiri sebagai aktivis itu gimana? Kalau gua melihat ini bukan lagi insiden, tapi ini sudah menjadi pembantaian. Pembantaian rakyat sendiri. Kenapa gua bilang mengatakan pembantaian? Karena korbannya itu banyak banget. Ya. Dan itu tewasnya, meninggalnya bukan karena kerusuhan antara supporter, Betul. tapi yang terjadi antara supporter dengan gas air mata. Betul. Dan ya buat informasi nih kan, memang kalau di Indonesia ini, Liga Indonesia memang ada beberapa tim yang memang dalam tanda kutip itu musuh bebuyutan. Iya. Ya kayak Persibaya, Arema, terus Persija, ya kan. Itu memang musuh bebuyutan. Tapi selama ini kerusuhan itu nggak ada. Artinya nggak ada korban begitu. Minta maaf salah gue. Ya. Dan kemarin itu ada catatan menarik. Yaitu tidak ada supporter Persebaya Surabaya dalam stadion itu. Ya, tidak ada supporter Persebaya Surabaya dalam stadion itu. Jadi memang nggak ada kerusuhan antar supporter sebetulnya. Betul. Ya. Dan ini ada pernyataan Kapolda ya, namanya Niko juga. Gua juga nanti kena ini namanya ya. Ya. Ini mengatakan bahwasanya supporter itu anarkis. Menurut lu sendiri gimana nih? Nanti kita akan tampilkan bukti-bukti yang kita punya dari kan sekarang ini walaupun beda ya, KM 50 CCTV mati. Brigadir J CCTV mati juga. Sekarang kalau CCTV mati ya tetap ada kamera supporter. Ribu di dalam lapangan. Tapi sebelum kita ke sana, ada apa ya? Sebuah hal menarik ya. Mirip nggak sih sama KM 50 sama Brigadir J? Mirip nggak sih dari narasi polisi? Kalau miripnya sih itu ada kesamaan. Hal yang membedakan cuma yang mengucapkan. Iya. Jadi kalau narasi-narasinya itu ada kemiripan. Intinya sama semua. Polisi tidak pernah salah. Iya. Itu sih gue. Iya.
di KM 50 dikatakan yang mati itulah yang menyerang. Ya. Brigadir J dikatakan tembak menembak. Walaupun akhirnya terbukti juga bahwasanya tidak ada itu tembak menembak, yang ada ditembak. Nah sekarang ada lagi begini, dikatakan supporternya anarkis. Ya. Menurut lu sendiri mungkin nggak sih anarkis? Andai kata anarkis nih, protap keamanan terhadap supporter masih ada mobil water cannon. Seharusnya gitu. Ya, dan itu pernah terjadi itu waktu Persebaya rusuh. Itu pakai water cannon. Jadi ini menurut lu apa ada kemungkinan kayak dalam tanda kutip kesengajaan gitu? Kalau menurut gua sih memang tanda kutip ada unsur kesengajaan di sini. Sengaja menembakkan gas air mata itu ke arah tribun penonton. Oke. Ini kan yang harus patut kita menduga ada unsur ya tadi nih kalau kita melihatnya akumulasi dari kebrutalan selama ini gitu loh. Misalnya masih ingat segar dalam ingatan kita kejadian Bawaslu, ya kan, kejadian KM 50 dan kebrutalan itu seperti legal karena tidak ada yang terhukum dan dihukum. Benar. Bahkan kebrutalan mereka itu pernah gue juga alami sendiri. Waktu dulu di Medan nih gigi gue copot. Benar. Gue dipukuli sampai babak belur, gigi gue copot, mulut berdarah-darah. Ini kejadian dan hari ini. Kemarin yang terjadi di Malang itu, yaitu tadi arogansi kekuasaan, seolah-olah mereka paling berkuasa, seolah-olah mereka yang punya power, sehingga peran Tuhan dalam mencabut nyawa manusia ambil alih gitu loh. Iya, oke. Jadi memang ada dugaan arogansi aparat di sini ya, karena bukan cuma sekali dan bukan cuma kepada sekarang kalian merasakan itu yang terjadi di Bawaslu. Ya, kan bilang bahwasanya wah itu aparat mengamankan begitu. Terus KM 50 memang itu ormasnya aja. Ya itu ormasnya memang ormas pemberontak. Nah, terus Brigadir J, petugas, aparat, ajudan, tembak menembak. Cuman yang mati duluan CCTV. Nah, dan sekarang dirasakan oleh supporter bola. Gitu. Nah, ini mulai semua elemen merasakan arogansi aparat. Ya kan? Nah, menurut lu sendiri ini ada teguran nggak sih ya buat para supporter bola juga? Sekali-sekali gitu ya, maksud gue, ayolah jangan cuma mikirin supporter bola gitu. Bukan tim bola. Nih rakyat Indonesia dalam keadaan begini. Bensin naik juga nggak pernah turun sebegitu ramenya, ya kan? Betul ya? Menurut lu sendiri gimana nih? Ini bisa dialami oleh supporter bola mana saja? Iya, benar. Ini bisa dialami seluruh, bukan cuma supporter bola, seluruh lain-lain kita juga merasakan kebrutalan seperti ini. Betul. Kita masih segar dalam ingatan ketika waktu kejadian demonstrasi di daerah NTT sana kalau nggak salah, tentang objek pariwisata yang mogok. Ditangkapi. Benar. Ya. Penggunaan itu aparat itu ya. Dan kebrutalan ini akumulasi dari puncaknya ini. 219 orang data terakhir yang gue baca di sana. Masih bisa bertambah ini. Masih bisa karena masih ratusan lagi di rumah sakit. Iya. Dan rata-rata meninggalnya kalau menurut media yang gua baca sih itu karena gas air mata. Ya, gue ngelihatnya juga memang karena gas air mata sih ya. Karena Mahfud MD pun sudah mengeluarkan pernyataan bahwasanya ini bukan kerusuhan antar supporter. Benar. Karena nggak ada orang mati yang biru-biru lebam-lebam. Memang ada tindakan kekerasan aparat di dalam lapangan ada. Ada. Akan tetapi yang mati bukan karena itu. Karena tembakan gas air mata ke arah tribun. Jadi ujungnya menciptakan suasana chaos dan kepanikan. Iya. Sehingga supporter itu jadi bergerombol, dorong-dorongan, ujungnya kesulitan bernapas dan terjadi jatuh pingsan dan lain-lain bijak. Baik, ini kita lihat ada kiriman video netizen ya. Kita lihat dulu yang ini, ya. Kita lihat sama-sama ya. Bismillah. Warga!
di dalam lapangan itu jauh lebih profesional dibanding penanganan aparat kita. Aparat kita terkesan arogan, main tembak-tembak aja border detektor. Itulah senjata dipegang. Ini kelihatan banget di sini. Kita ulangin dikit ya. Kita ulangin dikit. Ini supporter di saat masuk ya. Nah. Warga! Jadi catatan tersendiri ya. Artinya sebetulnya protap keamanan masih bisa dengan mobil water cannon. Ada mestinya sih. Ya. Dan ini kalau disuruh milih water cannon sama gas air mata, mestinya apakah nggak bisa itu kita menuntut penghapusan penggunaan gas air mata gitu? Ya itu bisa saja kita mendorong itu. Iya, karena gas air mata ini kalau nggak salah diciptakan awal itu untuk peralatan perang memang. Benar. Jadi kan kesannya dengan mereka berkali dengan gas air mata menganggap orang-orang itu adalah musuh negara. Musuh negara. Kan ini brengsek kalau logika seperti ini gitu. Ya. Iya. Ketika kita menyampaikan pendapat, ketika lah ini supporter yang masuk awe, emang bawa senjata tajam, emang ada bawa batu, emang ada bawa mungkin berbahaya. Ya batu mungkin bisa dapat dari batu stadion mungkin. Ya kan, tetapi kan aparat juga kan pakai helm, pakai pengaman. Iya, dan masih ada satu itu mobil penyemprot air. Seharusnya kan semprot air. Itu pun sakit kok, tapi gue yakin yang kena yang rusuh. Benar. Yang nggak rusuh nggak kena. Dari berapa puluh ribu itu kan yang rusuh berapa aja itu. Iya, makanya kan kita bilang kalau kita melihat dari video-video yang melintas di medsos, ada keganjilan, ada keanehan di sini. Ada seolah-olah ciptakan kondisi suasana yang betul-betul sangat mencekam. Karena ada keanehan. Pertanyaannya adalah kenapa gas air mata ditembakkan ke tribun penonton? Itu kalau bicara soal anarkisme penonton, bakar mobil, lempar botol aqua, itu udah sering terjadi. Benar. Sudah sering terjadi. Artinya ya tindak, tapi bukan harus membunuh. Pelaku pidana di Indonesia, ini hukum yang berbicara. Pelaku pidana di Indonesia itu nggak boleh langsung dibunuh. Iya, ada praduga tak bersalah. Nah, iya. Kalau nggak buang saja ada praduga tak bersalah itu. Jadi ini ada kesan hukum dipermainkan di sini. Dan kalau sudah begini akhirnya konferensi pers. Kebrutalan yang selama ini terjadi itu dilindungi. Nah, seharusnya kebrutalan ini seharusnya ditindak. Karena apa? Percuma dong Bapak kita Pak Listio mengatakan presisi. Percuma dong polisi selama ini sudah akan memperbaiki dirinya dengan program presisi Pak Listio. Benar. Tapi di lapangan kebrutalan tuh masih terjadi. Nah, yang lucunya orang-orang kayak gini tuh terus dipelihara dan malah dibela. Nah, seharusnya pelaku kebrutalan ini harusnya ditindak, minimal dihukum. Atau dipecat, sanksi pecat. Ini nggak ada. Ini kalau gue ngelihat aparat mungkin melakukan pemukulan masih dalam tanda kutip bisa dimaafkan. Kalau pemukulan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah penggunaan gas air mata di dalam stadion yang ditembakkan ke tribun. Dan ini parah guys, ini parah. Ya kita mendapatkan video juga nih, ada rekaman suara sebenarnya. Ini rekaman suara tapi berbahasa Jawa. Jadi tugas gue nih translate. Lu ngerti bahasa Jawa nggak lu? Gua nggak ngerti bahasa Jawa, makanya tugas gue translate. Iya.
gua translate dan dan kita nanti juga akan berinteraksi sama subscriber gue yang ada di chat ya. Tapi kita lihat ini dulu. Oke, ini berbahasa Jawa nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selamat, masih aku ingin ya nonton. Oh, alhamdulillah selamat. Aku kemarin nonton gitu. Gua kemarin nonton. Iku aslinya sing salah iku polisi no. Itu aslinya yang salah polisi. Jadi ya sing nok nisor iku ana sing mudhun. Sajane iku yang ditertibkan, bukan sing nok ndukur, ditomwe mbaki gas air mata. Dadi rebutan kate mudhun, terus ana pintu sing jarine ditutup barang. Jadi bukan rebutan karena ada pintu ditutup juga. Jadi ada orang itu mau turun sebetulnya mau nyari pintu. Ya, jadi lu kebayang nggak lagi begitu, terus pintu ditutup. Ya. Gimana itu chaosnya kakak? Iya, bayangkan untuk menghirup udara aja susah. Nah, itu ketika pintu ditutup ya mati udah kejepit. Ya koyo tomwe mbayu terus nang gas air mata. Ya kayak ditembakin gas air mata itu terus katanya dia. Dadi metu terinjak-injak arek cilik sing gak salah, sing gak anu, sing nok nisor jano sing ditertibno. Nah, di bawah nggak ada yang ditertibkan katanya dia. Nah, pokoknya lek sing delok asli delok wingi yo nyalano polisi kabeh. Pokoknya yang ngelihat, yang asli ngelihat semua itu kemarin itu nyalahkan polisi. Dideloke nek Peduli Malang kono ngene Arema, grup Arema kabeh nyalano polisi. Semua nyalahin polisi. Lah kok beritanya kok diwalik dari Arema gitu. Beritanya dibalik. Nah, sekarang kalian merasakannya dibalik itu gimana rasanya korban yang itulah yang dirasakan oleh korban-korban di Bawaslu. Benar. Itulah yang dirasakan oleh orang tua KM 50. Benar. Itulah yang dirasakan oleh keluarga Brigadir J. Benar. Inilah sekarang yang dirasakan oleh korban di Kanjuruhan Malang. Pemberitaan yang justru menyudutkan. Ini media-media bertanggung jawab juga dong. Mestinya media lebih fair ya. Menurut lu sendiri, kita ini di aktivis begini ya, kita yang aktivis oposisi ya. Kita oposisi tanpa partai. Kita bukan oposisi yang mendukung sini, mendukung sana. Nggak ada. Kita mudah. Menurut lu media sekarang itu gimana sih? Kalau menurut gua sih, media hari ini kesannya media mencorong penguasa. Ya itu tadi, ketika media-media mainstream itu dikuasai oleh segelintir orang, tapi spiritnya dengan media kebebasan pers itu hilang. Jadi media itu banyak teman-teman gua yang jadi wartawan, ketika dia membuat berita secara objektif tidak naik. Tidak naik karena apa? Karena memang di redaksi sudah ada cut. Ini yang terjadi. Jadi ujungnya ya media hari ini sama kayak obat-obatnya media TVRI sekarang. Jadi corongnya penguasa gitu. Yang bagus-bagus saja. Ya bagus-bagus saja, tapi tidak lagi berimbang. Sementara kebebasan undang-undang pers untuk mendorong kebebasan media itu sendiri. Nah, akibat dari kita tahu media-media mainstream ini sudah terkooptasi, maka muncullah gerakan-gerakan civil society yang memanfaatkan media-media sosial menjadi corong-corong demokrasi. Nah, termasuk channel Babe Aldo. Channel Babe Aldo, channel gue juga TV, promosi. Siap. Atau Twitter gua dan lain-lainnya, teman-teman yang lainnya. Ini memanfaatkan ruang-ruang media sosial menjadi corong-corong untuk melawan hegemoni ketika media mainstream itu terkooptasi. Maka sudah saatnya seluruh rakyat gunakan handphonemu, gunakan akal pikiranmu untuk menyampaikan fakta sebenar-benarnya. Jangan pernah takut untuk bersuara. Jika itu pun nanti suara terakhirmu, maka berikanlah sumbangsi untuk kebenaran bagi negeri kita tercinta. Iya. Nah, jadi gue juga mau nyampein tentang apa yang dirasakan oleh para supporter ini juga ya. Berarti media-media itu sekarang ini pemberitaannya itu sangat menyakitkan hati. Benar. Ya, sangat-sangat menyakitkan hati. Apalagi di konferensi pers Pak Kapolda Jatim ngomong begitu ya kan. Ini korban yang disalahkan jadi gitu. Andai kata memang ada supporter rusuh, nggak perlu ada tewas lah. Perlu tewas sebenarnya. Ya, kalaupun biasanya nih ya, biasanya kalau dalam pertandingan sepak bola ada rusuh, itu pemain ada yang luka, pemain lawan ada yang luka, mungkin dikeroyok supporter.
Ini pemain Persebaya aman. Aman. Iya, dan nggak ada supporter Persebaya di situ. Nggak ada supporter Persebaya, aman semua, yang korban murni Arema gitu. Ya, dan ini menyedihkan sih kalau buat gue. Kita lanjutin dulu ya, apalagi sekarang korban, ya Allah. Kita lanjutin ini ya. Gue jadi penerjemah lu nih bahasa Jawa. Oke. Gak kisru. Nggak Belas rusuh. gak kisru. Arema gak ngisru. Arema nggak rusuh. Nggak rusuh. Jadi ada kemungkinan juga di beberapa media dikatakan bahwasanya itu turun ke lapangan untuk memberi salaman gitu sama pemain. Karena yang di dalam begitu selesai peluit, ini menurut informasi ya, selesai peluit panjang, itu pemain Persebaya diamankan. Diamankan pemain Persebaya naik barakuda kok, naik mobil taktis kok. Ya, pemain Persebaya udah diamankan. Berarti yang tinggal di lapangan itu adalah pemain Arema. Jadi nggak ada rusuh, cuman polisi mungkin salah paham karena masuk ke lapangan tadi. Baik, itu diterima. Gue terima. Salah, supporter masuk lapangan salah. Tapi kenapa harus gas air mata itu? Jadi ini nggak kisru. Kita terusin ini ya. Ini sedikit membantah, bukan membantah ya, mengimbangi kalau gue bilang. Ya kalian mau percaya media itu, mau percaya Kapolda Jatim ya silakan. Silakan, nggak ada masalah. Ya, ini hanya kebebasan berpendapat di negara Indonesia. Ini pendapat kami dari sisi rakyat yang jadi korban. Benar. Ya, kita lanjutin ini. Polisi menertibkan salah moro-moro nembaki gas air mata nok ngene Tribun 1 sampai 14. Polisi menertibkannya salah. Tiba-tiba menembakkan gas air mata dari Tribun 1 sampai 14. Buset. Berarti memang unsur kesengajaan banget dijejer. Kayak di Brodong. Yang jadi pertanyaan gue juga nih ya, masih ingat nggak tragedi yang di Bawaslu? Ada selongsong gas air mata yang kadaluarsa. Benar. Masih ingat? Itu juga memakan korban. Iya, tapi waktu itu Sambo masih belum ditahan. Satgasus masih ada. Iya. Yang salah demonstran. Ini apakah menurut lu ini kan Satgasus sudah nggak ada? Apakah ini sisa-sisa Satgasus? Kalau gue bilang ini sisa Satgasus mungkin juga iya. Tapi karena memang udah, kalau gue melihat sih ini jauh bukan lagi sisa-sisa, tapi ini sudah tradisi. Tradisi penanganan yang super aktif dan tanpa punya nilai-nilai humanistik. Menganggap orang selain seragam dia adalah musuh. Ini yang gue melihatnya seperti itu. Jadi seolah-olah kita ini musuh negara. Iya. Ini yang seharusnya dogma-dogma seperti itu yang harusnya dihilangkan. Siap. Pandanglah kami sebagai manusia yang harus kalian ayomi, kalian lindungi, bukan sebagai musuh. Iya benar. Kita lanjutin lagi nih. Bismillah. Mek ngono to, ya mesti ngamuk arek-arek. Rumawati ku montor-montor sing nok njaba iku truk diobong nek polisi terus montor koyo sing sedan-sedang wingi iku lho 14. Mek ngono to, ya mesti ngamuk arek-arek. Rumawati ku montor-montor sing nok njaba iku truk diobong nek polisi terus montor koyo truk dibakar. Sing sedan-sedang wingi iku lho nok njaba. Koyo kebetulan kabeh polisi. Nah, jadi semuanya itu nyesel. Jadi sebetulnya amarah supporter itu karena tahu ada yang mati. Lihat rekannya mati, marah mereka. Karena itu lo psikologis masa ketika diprovokasi, ya, sehingga menimbulkan kemarahan. Dan biasanya para provokator itu bukan dari masa aksi ataupun supporter. Baru kejadian kemarin. Baru kejadian kemarin yang aksi mahasiswa kesian yang baru hari Jumat kemarin. Ya kan? Mahasiswa dibilang jangan memprovokasi. Video rekaman kami jelas ada di tempat. Itu yang mendorong polisi. Ya kalau didorong gitu ya marah lah. Jadi ini apa boleh dibilang maling teriak maling dah. Bener. Udah dibilang nanti seolah-olah itu pasukan liar. Ya. Padahal itu jelas seragam gitu. Bener. Jadi ini yang membuat provokasi itu sebetulnya dari aparat kayaknya. Iya, seperti biasa-biasanya. Jadi seperti biasa-biasanya di lapangan. Karena apa? Ini psikologis massa. Dan gue terbiasa mimpin massa. Dengan besar-besaran. Massa itu selalu patuh ketika dikomandoi. Tertib. Massa tertib.
yang nggak tertib itu orang-orang yang bukan dari massa. Ya, pernah waktu aksi kita waktu itu barengan aksi, ternyata ada massa dari luar. Massa dari luar kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Benar. Jadi ada upaya-upaya dibenturkan supaya apa? Supaya bisa membubarkan dengan paksa. Iya. Nah, logika-logika seperti inilah yang seharusnya dihilangkan. Kita udah terbiasa dengan logika itu. Itu makanya. Jadi di saat ada logika yang diframingkan terbalik di media, kita udah biasa gitu. Ya bahwasanya, wah ini massa yang rusuh. Bisa jadi bukan dari massa malah. Benar. Yeah. Masih ingat nggak waktu kejadian kita di Kementerian Kesehatan. Yeah. Yang kita paksa dobrak masuk. Dan ketika kita bilang tertib sampai di depan, kita negosiasi tertib, semua tertib. Dan pihak kepolisian pada saat itu benar-benar pada saat itu kita acungi jempol. Karena nggak ada mereka tahu bahwasanya perjuangan kita ini perjuangan murni. Bukan karena dukung-mendukung. Bukan karena dukung-mendukung atau siapa ada yang membiayai gitu loh. Iya, dan ketika mereka melihat itu, kita bilang kita mau sampai masuk ke dalam. Dan justru mereka menjembatani kita sampai di dalam. Dan mereka jadi kementerian mau. Nah, jadi dan di situ nggak ada aparat yang arogansi. Iya. Nggak ada yang dari seragam hitam. Nggak ada gitu. Nggak ada ya aparat yang seragam hitam pakai helm. Justru mereka patuh. Mereka ujungnya apa? Masa tertib, kembali jalan yang di depan kementerian itu jadi lancar. Karena kita bilang kalau kita di sini menimbulkan kemacetan. Iya. Maka kita mau masuk ke dalam karena itu fasilitas umum dan kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam memang awalnya kita nggak boleh kita panjat masuk. Ketika kita sudah di dalam aman tertib. Jalan-jalan di depan Kemenkes itu lancar. Kan langsung kita bilang pada saat itu ya ada perwira yang menjabat kita. Kan Bapak lihat tertip kan, jalan lancar. Jadi sebetulnya masa ini bukan seperti ini pengendaliannya dan itu provokatif itu ini dari aparat-aparat sepertinya ya. Sepertinya seperti itu. Ya. Dan ini kita lanjutin lagi ya guys. Yang mati ini gak siji loro. Pertama beritane wong koyo ngono are kok bandeng ngono aku dhewe. Yang mati nggak 1 2 beritanya kayak gitu seperti bandeng. Kayak ikan bandeng. Iya, karena data terakhir 215. Allahu Akbar. Itu gue baca di Serambi News. Iya. Golong aku kan termasuk kan apa? Jatah sing oleh karcis iku termasuk yo anu. Aku juga oleh karcis, maksudnya jatah karcis. Oh, dia dapat sembuh sampai nemu angis kabeh, mesti aku wingi teko jam 2:30. Sampai nangis semua aku tadi kemarin itu sampai jam 2:30. Ngono kok, dadi beritane iku koyo walik. Beritanya itu seperti kebalik. Sing disalahno kok supporter Arema, enggak itu enggak salah. Yang disalahkan kok supporter Arema, enggak salah itu. Gak tawuran, gak opo. Enggak tawuran, enggak apa. Mek sing polisi ini anarkis moro-moro nang Mbak Ian. Mbok arek iki kok ya apa merapat apa ya apa. Ojo nyalano supporter lek wingi iku. Jelas iku. Polisi sing disalahno wingi ilok-ilokno ngono polisine kok meneng ae. Polisi yang isu-isu oh iya dongakno sampean didongakno sing elek-elek ya meneng ae polisine pas nang jopo. Sampai dimarahin, dia doakan yang jelek-jelek ya diem aja. Ngono beritane iku beritane asline salah iku. Beritanya itu salah itu. Ya, berarti yang beredar di media ini salah dan ini menurut kesaksian ya. Ya, artinya memang di sini bukti nyata juga dari apa yang kita angkat malam ini sekarang ini barusan itu memang pemberitaan media itu seperti melakukan framing negatif terhadap supporter Arema. Dan ini korbannya adalah supporter. Sekarang sudah semua elemen sudah ngerasain. Bahkan akibat dari ini yang rugi nggak cuman Arema, bukan cuman ini seluruh Indonesia rugi. PSSI lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagusnya PSSI. Bisa terancam belum penyelenggara Piala Dunia. Nggak bisa, FIFA nggak mau. Udah bakal terancam sama FIFA. Nasib anak bangsa gimana tuh yang pemain-pemain muda? Bener. Liga 21 langsung dihentikan. Iya. Makanya kita mendorong bagaimana dibentuk tim pencari fakta independen. Ini yang harus didorong. Dan kejadian ini bukanlah hanya sebatas human error, tapi ini sudah pembantaian. Ya. Pembantaian rakyat Indonesia. Maka ini harus dibentuk tim independen bila perlu melibatkan internasional. Ya. Karena ini pembantaian, maka ini bisa didorong untuk menjadi
dibawa ke pengadilan HAM internasional. Karena apa? Karena negara kita tidak pernah kita lihat ada pengadilan HAM-nya. Komnas HAM itu cocok dibubarkan. Nah, dan ini gue rasa ya, untuk bisa mencapai itu perlu kekompakan rakyat. Benar. Supporter bola saatnya kalian untuk kompak sekarang. Benar. Ya, lepaskan dulu bendera-bendera, mau The Jack, mau Viking, mau Bonek, mau Aremania. Ini nyawa anak bangsa. Dan ini nggak cuma terjadi kepada supporter bola. Sebelumnya sudah terjadi Kepada rakyat sipil lainnya. Benar. Kepada mahasiswa, kepada yang kemarin Bawaslu, kepada KM 50, kepada Brigadir J. Ini bisa menimpa siapa saja. Benar. Arogansi seperti ini harus kita lawan bersama. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa, seluruh elemen rakyat, seluruh individu-individu yang sudah muak dengan arogansi seperti ini, yang sudah muak dengan kebablasan seperti saatnya kita bersama bersuara. Nah, untuk apa? Untuk memperbaiki kepolisian kita menjadi lebih humanis. menjadi aparat yang bisa menjadi penengah di perbedaan-perbedaan demokrasi. Benar. Ya, ini penting banget. Gua rasa nih ya, sumber segala kerusuhan yang ada sekarang ini adalah keberpihakan aparat penegak hukum kepada pemerintah. Benar. Ini yang terjadi gitu loh. Sama kan dia bilang kayak kasus yang gua alami. Demonstrasi gua nggak yang pada saat itu nggak sampai 100-an orang. Dan kita tertib hanya di depan. Tiba-tiba kita hanya mimbar-mimbar bebas, orasi-orasi, tiba-tiba main tarik. Udah ditarik, digebukin, dipukulin. Nah, dan itu nggak ada tindak lanjutnya juga. Dan ya sampai alam-alam. Ya. Kalau gua sih, ya tadinya gua mau laporkan ini ke Propam, tapi nggak guna juga gua laporkan itu ke Propam, karena yang kena hanya Bintara. Iya. Padahal perwira yang di sana yang menangani itu ada Wakapolres dan Kabak Ops yang memimpin operasi itu. Iya. Tapi tidak ada gitu loh. Bahkan video gua sampai viral dengan perumunan darah itu di mana-mana gitu loh di Indonesia. Tapi tidak ada investigasi menyeluruh. Ya karena memang kan waktu itu kan Sambo belum ketangkep ya. Ya itu dia tadi. Kan dia kadif propamnya ya. Nah kadif propamnya aja begitu. Bayangkan loh Be, untuk sekelas gua seorang aktivis yang selalu bersuara jadi korban seperti itu dengan tidak ada apa-apanya. Gimana untuk rakyat-rakyat sipil lain? Nah, ini kayak gini yang jadinya apa yang terjadi di Malang adalah akumulasi dari kebrutalan, akumulasi dari kesewenang-wenangan, akumulasi dari mereka itu hukum. Ya. Apa yang mereka lakukan kayaknya dilindungi oleh hukum. Jadi kebrutalan yang diberi kewenangan gitu ya. Benar. Iya, iya. Ini ada lagi satu kesaksian ya dari rekan kita di Twitter namanya Gus Coy ya. Ya, kita lihat dulu nih ya ini ya. Kami tahu Aremania represif dari aparat yang perlu dipertanyakan. Salah satu korban yang sempat kami temui. Oke, kita lihat videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 11 10 ya, yang parah. Matanya masih memar ya? Iya. Loh, Matanya masih. Jadi itu pertama kali. Jadi bukan risu kan? Bukan rusuh kan? Dan itu bener ya kalau pintu itu belum dibuka ya? Itu pintu 12 penuh di situ. Tidak dibuka ya? Kurang tahu tapi penuh gak bisa jalan gitu. Oh. Saya lewat bawah di stand ambil ban di kiri. Lewat bawah bukan lewat pintu gate. Terus itu kan apa itu gas air mata itu meluncur ke tempat penonton ya? Brutal. Ke tempat penonton ya? Bukan ke tengah lapangannya kan? Bukan. Awal di Jadi menuju ke penonton ya? Ya, betul. Awal itu di kurva sub. Padahal yang ricuh di tengah lapangan. Nah, padahal yang ricuh di tengah lapangan, tapi yang dilemparin, yang dikena gas air matanya malah di tribun penonton. Sedang adem ayem, nggak ada apa-apa. Oke. Pendapat-pendapat Sungai Mas ya. Pendapat-pendapat saksi ini ya. Ini saksi fakta. Ya, itu nggak pernah ada di media. Itu dia tadi. Iya. Yang di media semuanya adalah wah yang rame kamera, ada penjelasan Pak Kapolda dan itu harus percaya kita Karena media sudah dikooptasi. Makanya tapi kita juga harus melihat ada kayak narasi gitu TV. Ada media mencoba mengimbangi kayak geng apa Mbak Naswa dan kawan-kawan yang sekarang lagi sedang membentuk investigasi untuk meminta kepada seluruh rakyat Indonesia
yang hadir di lapangan untuk memberikan video-video kepada mereka. Mereka akan membuat liputan secara khusus. Nah, ya kita harapkan teman-teman yang masih memegang video-video, coba dong kirim ke Narasi TV. Ya, Narasi TV itu ada di Twitter, ada di Instagram, ada di YouTube. Kalian bisa lewat situ bisa. Nah, bisa juga lewat ke kita, oper ke Babe Aldo atau ke aku dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kita melihat berimbangnya. Sudah saatnya kita melawan. Ya, dan kita bukan melawan kepolisian, tapi kita melawan kebrutalan dari aparat kepolisian. Ini masyarakat harus bersatu. Benar. Masyarakat harus bersatu. Nggak bisa kalau begini aja kalian udah melihat kebrutalan ini. Ya udah parah ini, parah. 200 lebih yang meninggal. 219. Oke. Pembantaian gila-gilaan. Ini parah. Ini pembantaian. Parah. 219 nyawa dari mulai anak-anak. Dan di sini ada yang menarik. Katanya aparat kepolisian ada yang mati juga. Nah, itu selidikin dong. Mati kenapa? Mati kenapa? Dipukulin sama supporter atau justru mati karena salah prosedur rekannya sendiri? Itu makanya. Karena mungkin nggak polisi tembak polisi? Sangat mungkin. Oh, polisi tembak polisi di rumah polisi ada. Yang mati CCTV. Mati CCTV ada. Jadi kebrutalan ini ya, ada aparat kepolisian yang mati, itu belum tentu juga karena supporter. Betul. Belum tentu karena supporter itu. Makanya tadi kan kita bilang harus dibentuk tim independen. Harus independen. Karena kalau nggak independen kami ragu ini akan selesai. Udah KM 50 nggak selesai. Ya sampai di pengadilan yang nembak aja. Bisa bebas. Terus siapa yang cari yang membantainya? Iya. Nggak ada. Kan nggak ada yang dihukum. Nggak ada. Brigadir J sampai hari ini nih belum jelas. Kita belum tahu. Karena itu masih proses. Okay. Nah, Bawaslu ada yang ditindak? Nggak ada. Kita nggak tahu. Karena apa? Ini perlunya tim independen, dan yang bisa membentuk tim independen cuman Jokowi. Tapi ya kalau kita berharap sama Jokowi. Ya cuman Jokowi, karena apa? Minta maaf ini kalau kita bicara soal dengan hierarki kekuasaan, Kapolri dipilih oleh Jokowi. Iya, tapi kalau itu masalahnya kita berharap dengan Jokowi. Uang janji dia untuk pengutasan kasus Munir aja sampai detik ini belum ada kok. Kok itu janji nggak naikin BBM? Janji nggak naikin BBM? Nggak ada. Nggak ada kan gitu. Ya. Jadi ini sebetulnya ayolah, gua ngajak semua elemen masyarakat, termasuk supporter bola yang ada di Jakarta, yaitu Jack, yang di Bandung ya Viking. Cukup kalian berselisih paham masalah tim favorit kalian. Saatnya kalian bersatu untuk Indonesia. Ini masalah nyawa. Masalah nyawa ini. Ini bukan masalah skor. Ini 1 orang tewas itu tragedi. Iya. Apalagi 219 itu bukan data statistik doang. Itu nyawa, sayang. Itu nyawa. Ya. Pemberitaan ini mungkin akan hilang nanti. Benar. Ya. Hashtag Prevon Kanjuruhan akan hilang mungkin nanti. Benar. Tapi orang tua yang kehilangan anaknya seumur hidup akan ingat kejadian ini. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya akan ya. Bahkan ada kok berita tadi gua baca ya. Pasangan suami istri meninggal, anaknya hidup. Nah, itu gimana anaknya nasibnya sampai besarnya? Benar. Apakah itu dibilang kerusuhan anarkis? Nah, ini beban banget ini. Ini sangat beban. Oke, kita sekarang ke pertanyaan netizen ya, Niko. Gua akan pilih netizen yang mau kita baca ya. Futsal Timnas lolos ke semifinal Piala Asia Futsal 2022 di semifinal melawan Jepang. Tragedi KPPS saja biasa-biasa aja mereka. Soalnya ada grand design yang sedang mereka mainkan. Makanya mereka udah anggap skenario ini dianggap hal lumrah demi penuhi pesanan oligarki. Bisa jadi. Ya karena bener juga itu. KPPS sampai hari ini nggak jelas. KPPS itu loh, petugas loh ini. Yang 500 berapa? 800. Ya. Nyawa hilang 214. Sejarah terburuk Indonesia kah? Wah, kalau ini gue lihat terburuk. Kalau gue bilang inilah sejarah di pemerintahan Jokowi. Ya, selama pemerintahan Jokowi berapa ratus nyawa hilang? Benar. Tanpa ada proses hukum yang menetapkan tersangka dan dihukum. Nah, ya ini nggak ada. Dan sampai hari ini nggak ada Pak Jokowi kelihatan untuk membentuk tim independen. Nggak ada. Masih diserahkan ke polisi lagi. Diserahkan ke polisi lagi. Karena ada bahasanya. Masa jeruk makan jeruk. Nah, kalau polisi lagi yang menyelidiki ya susah Bapak.
Samboisme telah merebak di tubuh aparat. Nah, sampai ada istilah itu Pak, keren itu. Ya. Semenjak Sambo tertangkap, ya, ketemu polisi kita ingat siapa? Iya, Sambo jadi. Sambo. Semua. Sampai kemarin mahasiswa aksi lucu tuh. Nakal boleh, Sambo jangan. Artinya Sambo lebih parah dari nakal ya. Hah? Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mubalah RS terbukti citra polisi makin hancur alias rusak. Bisa jadi, alhamdulillah. Kata gue juga bubarin aja tuh polisi. Cuma biang kerusuhan aja. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kita juga masih butuh. Itu real perbuatan ladusing. Saatnya revolusi untuk Indonesia. Aneh. Nah, ini yang jadi masalah itu. Kalau kita mau revolusi atau apapun namanya, itu perlunya persatuan. Benar. Selama ini kan kita apa ya? Egosentris ini masih kental di Indonesia. Kental. Ya, gua masih ingat itu. Gua aksi Mas Alam Mandatori yang nggak merasa ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu. Buruh yang lain biasa-biasa aja. Aksi ulama yang lain biasa-biasa aja. Aksi mahasiswa yang lain juga biasa-biasa aja. Egosentris ini yang harus kita lawan sebenarnya. Benar. Jadi sebetulnya salah satu permasalahan juga selain kebrutalan aparat yang seperti ini, itu masalah ada di rakyat. Benar. Ya, rakyat masih ada egosentris. Itu. Ya. Makanya kita ya selaku rakyat yang sadar, mari dong. Kita selalu mengajak, ayo dong bersatu. Ayo kita bentuk Front Persatuan. Nah, ayo kita wujudkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan di tangan pemerintahan, bukan di tangan aparat pemerintahan atau siapapun, tapi kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan persatuan kita mampu kok merubah keadaan. nah. Dengan toh juga dulu Indonesia merdeka. Senegeri intir kok yang angkat senjata awalnya. Tapi persatuan rakyat terbangun ketika semangat untuk merdeka itu ada. Nah, dan itu dulu, minta maaf nih ya, juga ada kok pengkhianat bangsa. Banyak. Ada. Banyak. Kayak Belanda sekarang. hitam. Iya. Kayak sekarang juga. Ya, yang Ya. kami tengarai Belanda hitam ini, Londo Ireng ini adalah orang-orang yang di dalam media itu kita sebutnya buzzer. Benar. Ya. Karena memang mereka yang menciptakan narasi perpecahan selalu gitu loh. Heeh. Pokoknya siapapun yang berseberangan dengan pemerintahan itu dianggap pengkhianat sama mereka, dianggap bla 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 bla, malah muncullah radikal kadrun dan lain-lainnya. Ya, ini. Dan sialnya bajar-bajar jahanam pemecah belah bangsa ini dipelihara oleh negara dengan APBN. Dan perlu kita ingat juga, negara ini merdeka bukan karena presiden. Negara ini merdeka bukan karena polisi. Polisi dibentuk setelah kemerdekaan. Benar. TNI dibentuk setelah kemerdekaan. Berarti kan memang karena persatuan rakyat. Nah, ini momen tepat gua rasa ya. Ya, jangan sampai nih ya. KPPS meninggal jangan sia-sia. Ya. Bawaslu meninggal jangan sia-sia. Benar. KM 50 meninggal jangan sia-sia. Benar. Brigadir J meninggal jangan sia-sia. Benar. 200 lebih nih ya sekarang yang meninggal. Jangan sia-sia. Jangan sia-siakan pengorbanan rakyat. Jangan sia-siakan ini. Mari kita jadikan ini menjadi momentum bersama untuk bangkit. Momentum kita untuk melawan oligarki jahanam yang telah menguasai sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ya. Pejabat kita ini kita duga dikuasai oleh oligarki sehingga mereka melakukan penerapan kebijakan yang sangat-sangat menyengsarakan rakyat. Benar. Dan ini ayo rakyat bangkit. Supporter bola se-Indonesia. Gua ngajak nih, mau bonek mania, mau Aremania, mau Viking, mau The Jack, mau apapun. Mau smack di Medan Smack. Ayo bergabung. Ayo bergabung bersama rakyat yang lain. Sudah saatnya ini, mau sampai kapan? Mau siapa lagi mau jadi korban? Sudahilah warna bendera, dukung-dukung kita. Cukup satu bendera yang kita bawa, yaitu merah putih. Dengan bendera itu menjadi bendera persatuan kita. Dengan bendera itu juga kita berjuang untuk melawan arogansi dan kebrutalan aparat. Ini harus dilawan. Ini harus dilawan, kawan-kawan. Sampai kapan lagi kita mau siapa lagi yang mau jadi korban? Siapa lagi? Masih tega kakak? Masih sanggupkah kita melihat korban-korban yang udah segini banyak? Bener. Hah? Nih. Goblok penonton ke lapangan, kita baca nih. Kok ditembak padahal bolanya udah beres. Nah itu. Penonton ke lapangan. Boleh lah, penonton ke lapangan itu salah. Salah. Gua nggak setuju. Tapi penanganan itu masih banyak yang lain gitu.
masih bisa mobil air, semprotan air. Sumatera Selatan ikut berduka cita buat korban. Semoga keluarga tetap tabah. Semoga amin. Doa amin ya. Kalau pakai gas air mata kita lawan karena pertaruhan nyawa. Jangan diam, nanti mati konyol. Ya kita nggak boleh diam ini. Udah mau berapa banyak lagi korban? Bener. Berapa banyak lagi korban? Gue jadi ingat kata-kata almarhum Gus Dur. Cuma 3 polisi yang baik di negara ini. Pertama mantan Kapolri, kedua patung polisi, yang ketiga polisi tidur. Polisi tidur pun tidak baik. Nggak baik juga, tidur aja menyusahkan ya. Iya. Aku polisi tidur kadang-kadang aku bilang, tidurnya aja susah kita. Ya udah Tapi paling tidak kan untuk mengingatkan kita semuanya terjadi kecelakaan. Oke, ini gua rasa udah hampir sejam kita live. Ada kalimat penutup dari Bung Niko Silalahi. Oke. Kalimat itu cuma sederhana. Saatnya kita bersatu. Lupakan nama organisasi, lupakan semua warna-warna bendera kebanggaan-kebanggaan kita, cukup dengan satu bendera. Merah putih, karena itu bendera persatuan kita. Dengan merah putih, kita mari berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat. Dengan merah putih juga, kita berjuang untuk menghancurkan oligarki. Dengan merah putih juga, kita berjuang untuk melawan kebrutalan aparat penegak hukum. Saatnya kita bersatu dan kita tunjukkan people power. Iya. Dan buat gue, nih kalimat penutup. Dengan kejadian ini bukan membuat gue semakin takut. Justru sebaliknya. Benar. Apalagi gue udah pernah dipukuli babak belur sampai gigi copot. Ya, ini justru sebaliknya. Jiwa kebangsaan gue. Gue memang bukan murni rakyat Indonesia. Bukan murni keturunan Indonesia. Tapi nenek gue memang asli Indonesia. Ya, tapi jujur aja Niko. Saking cintanya gue sama bangsa ini. Gue tuh ditawari tinggal di luar gitu. Nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Bahkan kemarin ada yang mau ngajak umroh. Gue bilang enggak dulu umroh. Bangsa gue lagi begini. Ya, artinya nih gue pesan sama kalian. Ini yang kami perjuangkan dari dulu. Dari mulai KPPS, Bawaslu, terus banyak KM 50, Brigadir J. Sekarang supporter bola. Wahai rakyat Indonesia, mau sampai kapan kalian begini? Ini kalau kalian diam saja, bangsa ini akan semakin hancur. Dan gue mau bilang sama kalian, andai kata bangsa ini hancur, gue pengen ikut hancur bersama bangsa ini dalam perjuangan. Gue nggak mau biarin itu. Paling tidak nama gue ada di barisan pejuang. Mudah-mudahan kita tetap akan berjuang. Thank you Niko. Thank you, Be. Kita akan berjuang sampai aja. Benar, seperti yang kita sepakati. Gua bawa kain kafan, gua bawa peti mati. Siap. Demi merah putih. Dia Kristen, aku Islam. Tapi kita sama-sama Indonesia. Merdeka. Oke kan? Kedaulatan rakyat. Rebut kedaulatan rakyat. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Gue Niko Silalahi minta maaf. Sampai jumpa, teman-teman. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.